Kembali ke soal teman Bang Kica yang siuman. Memang soal siuman menyuman ini, soal banyaknya orang-orang belakangan ini yang tadinya die hard mendukung berat Pak Jokowi, tetapi menjadi seteru, tak hanya sekedar meninggalkan, tetapi malah menyerang, banyak sekali saat ini. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Bang Kica. Hari ini Bang Kica ada di kampus sambil menunggu yang Bang Kica tunggu. Bang Kica ingin berkomentar soal yang ini. Ya, itu adalah percakapan WhatsApp Bang Kica di grup dengan seorang teman yang dari dulu adalah pendukung berat Pak Jokowi. Teman tersebut benar-benar die hard, luar biasa, dan kadang-kadang seringkali aktualisasi dari mendukungnya ini membuat dia menjadi sangat sensitif. Jika ada teman-teman yang memposting satu berita yang menarik tentang pemerintahan, tentang sesuatu yang layak untuk dikritisi, maka dengan antusias, tingkat sensitivitas yang tinggi, teman ini langsung pasang badan. Itu yang bertahun-tahun dia lakukan. Sama-sama Bang Kica merasa kasihan, sedemikian tingginya loyalitas dari teman tersebut terhadap Pak Jokowi. Itu dulu. Tapi belakangan ini, sepertinya dia mulai siuman. Postingan-postingannya tentang Pak Jokowi mulai rada kritis. Sharing-sharingnya pun juga tentang narasi orang-orang yang mengkritik Pak Jokowi. Lalu Bang Kica ngeledek dengan bahasa satir, segitu teganya di kau mengkritisi junjunganku, kata Bang Kica. Ini respon Bang Kica terhadap satu sharing dia tentang, dalam tanda petik, keburukan dari Pak Jokowi. Lalu dia membalikkan bahwa bukankah di kau dulu 2014, dia nggak sebut 2014, tapi Bang Kica tahu persis itu maksudnya 2014 mendukung Pak Jokowi, lalu 2019 mendukung Pak Prabowo, sekarang di 2024 mendukung Pak Anies. Dia hendak mengatakan bahwa berpindah dukungan itu natural, sesuatu yang biasa saja. Betul teman-teman, tapi Bang Kica ingin memberi penjelasan dulu tentang yang dikatakan teman Bang Kica tersebut. Memang benar, 2014 Bang Kica mendukung Pak Jokowi, karena saat itu hanya ada dua kontestan, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bagi Bang Kica, sihir-sihir, pencitraan-pencitraan yang dilakukan oleh tim sesnya Pak Jokowi berhasil memikat Bang Kica, dan mungkin juga kampanye-kampanye tentang keburukan Pak Prabowo mengakibatkan Bang Kica juga tidak terlalu tertarik dengan Pak Prabowo. Sihir yang paling memukau Bang Kica adalah tentang satu wawancara di Metro TV. Ini soal mobil SMK. Kalau kompetisi ini kita bisa masuk dan bisa kita produksi, saya kira nggak ada masalah. Kita mungkin tidak usah diberi fasilitas apa-apa, nggak perlu. Biar kompetisi di pasar saja. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi 95. Nanti kalau sudah produksi massal tentu saja ada rekalkulasi lagi. Ya. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitasnya, setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3-4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200-300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Pewawancaranya adalah wartawan Metro TV, yang belakangan Bang Kica tahu setelah Pak Jokowi menjadi presiden, orang tersebut menjadi duta besar di Singapura. Ternyata setelah Pak Jokowi jadi presiden, Bang Kica menunggu sesuatu yang menurut Bang Kica fenomenal itu tak juga muncul. Dan 2017 Bang Kica siuman. Lalu pada pemilu 2019 kita hanya dihadapkan pada dua pilihan menu, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi ibarat kata buah pertama yaitu Pak Jokowi, Bang Kica sudah coba rasakan, dan menurut persepsi Bang Kica buahnya kecut,
Yang paling realistis karena tersedia buah kedua adalah Pak Prabowo, ya Bang Kicca mendukung Pak Prabowo. Bahkan Bang Kicca dengan teman-teman berinisiasi mendirikan relawan yang voluntary mengkampanyekan Pak Prabowo. Lalu sekarang di 2024, Bang Kicca mendukung Anies. Tetapi Bang Kicca harus katakan dengan jujur, kenapa Bang Kicca mendukung Anies. Tentu bagi Bang Kicca, Pak Prabowo, apalagi sekarang dia kombinasi dengan putranya Pak Jokowi, adalah pilihan masa lalu yang karena keterpaksaan hanya ada itu. Lalu orang tersebut antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersenyawa dengan majunya Pak Prabowo dengan putra Pak Jokowi, Gibran. Jadi bagi Bang Kicca, mereka bukan lagi pilihan. Ada dua pilihan, Pak Ganjar dan Pak Anies. Dua-duanya tentu layak untuk diperhitungkan, tetapi dalam kalkulasi-kalkulasi berdasarkan ayakan-ayakan objektif, Bang Kicca berkeputusan bahwa memilih Anies bukan keterpaksaan saat ini, tapi itu adalah sebuah kemewahan, keberuntungan yang datang karena sejarah. Kenapa Bang Kicca bilang ini panggilan sejarah? Di antara tiga pasangan ini, satu-satunya calon yang non-partisan atau tidak terdaftar di partai politik hanya Anies Baswedan. Hanya Anies Baswedan, orang yang autentik, non-partisan. Dia tidak merupakan anggota atau pengurus salah satu partai politik yang ada. Sejarah memanggil beliau melalui tangan Pak Surya Paloh, Nasdem, lalu PKS dan PKB menggenapinya. Jadi ini panggilan sejarah, sebuah kemewahan yang tentu saja sayang untuk dilewatkan. Itu satu. Panggilan sejarah. Lalu yang kedua, secara kapasitas di antara tiga pasangan ini ya yang paling top ya Pak Anies. Kapasitas intelektualnya, beliau PhD. Kapasitas kepemimpinannya, beliau dalam rentang panjang hidupnya sudah terbiasa berorganisasi. Lalu pemahamannya terhadap tujuan didirikannya negeri ini jelas, nyata. Beliau paham sejarah. Dan tentu yang terakhir soal integritas, kita nggak usah ragukan lagi Pak Anies. Memang benar ada yang coba-coba menggoreng katakanlah Formula E, tetapi kan pada kenyataannya itu tak lebih dan tak bukan adalah usaha yang sia-sia. Karena dibulak-balik, dipanggil ratusan saksi, dicari-cari dalih untuk mengkriminalkan. Ternyata tidak. Ya memang tidak ada secara fakta hukum. Jadi teman-teman, bagaimanapun ini adalah sebuah kemewahan dengan hadirnya dalam kontestasi ini Pak Anies Baswedan yang bukan partisan salah satu partai politik, dan kapasitas, integritas, intelektualitas tidak diragukan lagi. Teman-teman, ada yang menyaksikan debat presiden? Tentu ada. Banyak dari kita menyaksikan. Itu juga bisa menjadi salah satu penilaian. Bagi Bang Kicca, sesi debat yang pertama kemarin, ia menempatkan Anies Baswedan adalah pemimpin yang tenang, punya kapabilitas yang mumpuni, kemudian narasinya juga dalam debat cukup tajam, tetapi tidak menghinakan orang, tegas, dan responnya to the point atau kontekstual dengan hal yang ditanyakan. Ini juga akan bisa menjadi sinyal bagi kita bahwa Anies Baswedan ini sangat bisa diharapkan secara positif dalam merespon apapun keadaan-keadaan di negeri ini dengan baik. Dan itu tergambar dari bagaimana cara dia merespon pertanyaan-pertanyaan dalam debat. Kembali ke soal teman Bang Kicca yang siuman. Memang soal siuman-menyuman ini, soal banyaknya orang-orang belakangan ini yang tadinya die hard pendukung berat Pak Jokowi, tetapi menjadi seteru, tak hanya sekedar meninggalkan, tetapi malah menyerang banyak sekali saat ini. Dan ya soal ini kan wajar-wajar saja, apalagi ada yang mengatakan bahwa ada mitos-mitos yang dikembangkan selama rezim Jokowi ini. Salah satu strategi yang digunakan oleh penguasa, oleh pemerintah Jokowi selama 10 tahun ini sehingga kita sampai di kondisi hari ini adalah fabrikasi mitos. Dan ini adalah bagian penting kalau kita pelajari juga apa yang terjadi di era Orde Baru. Salah satu kunci kenapa Orde Baru bisa sekian lama berkuasa, selain penggunaan senjata, selain pengerahan tentara pada waktu itu, adalah fabrikasi mitos. Dan itu terjadi di era Jokowi. Dan itu yang membuat kita terlena hingga akhirnya
Mungkin nggak kita, mungkin banyak di antara kita sebenarnya nggak terlena ya, dilihat dari demo-demo yang ada gitu. Tapi sebagian besar dari rakyat Indonesia terlena dan kita sampailah pada titik ini. Saya mencatat ada 5 mitos yang diproduksi, difabrikasi di pemerintahan Jokowi ini yang akhirnya membuat kita semua ternina-bubukkan. Pertama adalah mitos bahwa Jokowi orang baik. Mitos orang baik ini adalah mitos pertama yang sengaja difabrikasi, direproduksi sejak Jokowi baru mau mulai berkuasa, bahwa dia kurang istilahnya lesser evil kan, bahwa dia kurang iblis lah atau lebih baik daripada calonnya sebelah. Lalu dengan segala narasi bahwa beliau adalah calon yang sederhana, pekerja keras, bisa masuk ke dalam gorong-gorong. Lalu kemudian citra bahwa anaknya adalah penjual martabak dan anaknya adalah penjual pisang goreng. Itu semua melengkapi imajinasi kolektif kita bahwa yang kita hadapi adalah orang baik. Dan ketika orang baik menjadi penguasa, orang baik itu nggak bisa melakukan kesalahan, apalagi melakukan strategi jahat. Kalaupun ada kesalahan, pasti itu orang-orang di sekitarnya kan, pasti orang-orang yang terus mengompori dia, terus memprovokasi. Kita termakan dengan itu semua. Hingga akhirnya kita selalu membela dia dan membiarkan Omnibus Law lah, KPK, revisi UU KPK lah, dan berbagai hal-hal lainnya. Yang namanya mitos tentu pada satu saat orang akan paham bahwa itu tak lebih dan tak kurang adalah hanya bagian dari cara-cara survival, mempertahankan diri, mempertahankan eksistensi diri. Dan tentu dengan berlalunya waktu, mitos-mitos tersebut satu demi satu terbuka topengnya, dan cumanlah orang-orang di sekitaran Pak Jokowi yang tadinya memimpin. Soal cepat atau lambatnya siuman tentu tergantung kadar bius yang melekat di benaknya. Sejauh mana mitos-mitos tersebut diyakininya, dipercayainya. Lalu juga tentu hal lain yang tidak terlepas adalah kemanfaatan yang diterimanya dengan mendukung seseorang, atau katakanlah dalam konteks ini Pak Jokowi. Begitu kenikmatan meninggalkannya, maka dia akan meninggalkan orang yang dia dukung. Tidak ada makan siang yang gratis. Dan dalam politik tidak ada kawan sejati dan tidak ada juga musuh abadi. Yang ada adalah kepentingan sejati. Begitu kata orang tentang politik. Baik teman-teman, terakhir Bang Kicca ingin mengajak kita semua bahwa hadirnya Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres saat ini adalah sebuah anugerah, sebuah keberuntungan, sebuah panggilan sejarah. Jika ini bukan takdir baik kita, tidak akan mungkin seseorang yang bukan anggota partai, lalu dalam kondisi bagaimana hegemoninya para pimpinan parpol atau para politikus yang saat ini eksis di partai-partai di Indonesia ini, ingin memajukan kadernya sendiri, tetapi dengan besar hati ada partai yang memang mengayak mencari putra terbaik dari bangsa ini, meskipun itu tidak datang dari partainya sendiri. Jadi mari kemewahan ini, katakanlah panggilan sejarah ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya demi Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Jangan lupa pilih yang nomor 1, Anies Rashid Baswedan dengan pasangannya Pak Muhaimin Iskandar. Sekali lagi, ini sebuah kemewahan, ini sebuah panggilan sejarah. Sayang kalau kita tidak mengambil kesempatan dalam Pilpres kali ini untuk memilih yang terbaik, yaitu nomor 1, pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Demikian teman-teman kicau pendek soal ya yang itu tadi, teman Bang Kicca yang ngeledek Bang Kicca kenapa berpindah-pindah 2014 Pak Jokowi, 2019 Pak Prabowo, dan sekarang Pak Anies Baswedan. Ya, memilih pemimpin itu adalah panggilan. Jadi jangan baperan dalam berpolitik, semuanya biasa saja, dan tentu persahabatan yang telah terjalin selama ini di antara kita sebagai warga bangsa adalah di atas segala-galanya. Jangan sampai Pilpres ini membuat kita terpecah belah. Mari bersatu untuk Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.